Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin Allahumma amin. Sebelum ibu mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, waktu kelas 3 kemarin kita sudah belajar mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk satu pikiran utama. Paragraf didukung oleh dua unsur. Yang pertama, gagasan utama atau pokok. Yang kedua yaitu gagasan penjelas atau pendukung. Mari anak-anak kalian buka paragraf. Kalian buka di halaman 10. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Di situ ada bacaan bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, dari paragraf ini kalian bisa menentukan kalimat atau gagasan utama. Sebelum kalian menemukan gagasan utama, kalian tulis terlebih dahulu kalimat-kalimatnya. Di dalam paragraf itu ada 4 kalimat. Kalimat pertama yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalimat kedua yaitu beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Kalimat ketiga, masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Kalimat keempat yaitu beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah anak-anak, dari keempat kalimat ini kalian bisa menentukan mana pokok atau gagasan kalimat utama dengan kalimat pendukung atau penjelas. Di sini untuk kalimat yang pertama yaitu sudah jelas, yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kalimat pertama ini termasuk gagasan pokok utama. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu termasuk kalimat atau gagasan pendukung. Nah, anak-anak sudah paham kan untuk menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung suatu paragraf. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman dan persatuan. Di Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku bangsa, dan adat istiadat. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa dengan keanekaragaman budayanya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, keragaman budaya perlu dipelihara dan dihormati. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan tentang keragaman suku bangsa. Kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia sangat beragam. Mereka tinggal dan menetap di daerah yang berbeda. Ada yang tinggal di daerah pegunungan, pantai, perkotaan, dan ada pula yang masih tinggal di pedalaman. Selain itu, ada yang telah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun, ada pula yang belum tersentuh kehidupan modern. Contohnya, suku-suku yang ada di pedalaman. Nah, ini diantaranya suku-suku yang kalian bisa ketahui. Keragaman suku bangsa. Suku Aceh dan Singkil itu dari Aceh, Betawi dari Jakarta. Suku Baduy ada di Banten. Suku Jawa ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan suku Sunda ada di Jawa Barat. Nah, kalian semua
Pasti beda-beda kan sukunya. Coba tanyakan sama ayah dan bunda, dari mana kalian berasal. Kalau ibu dari Betawi. Nah, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan cair. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantara. Pernahkah kamu melihat siaran televisi tentang kehidupan astronot di luar angkasa? Menurutmu, apakah di luar angkasa terdapat udara? Luar angkasa merupakan tempat hampa udara. Di luar angkasa, astronot tidak dapat berbicara secara langsung seperti di bumi, karena astronot saling berkomunikasi melalui pemancar gelombang, namanya gelombang elektromagnetik. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara. Nah, selain dari pengertian bunyi, ada juga syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bumi itu bermacam-macam. Yang pertama, ada medium atau zat perantara. Bunyi dapat merambat melalui zat udara, zat cair, dan zat padat. Contohnya, suara petir dapat kita dengar karena ada udara. Kemudian, kita dapat mendengar suara ketika menyelam. Seseorang dapat mendengar suara kereta api ketika ia menempelkan telinganya di rel kereta api, meskipun jarak kereta api masih jauh karena adanya getaran. Yang kedua, ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya, senar gitar, membran gendang, atau pita suara. Yang ketiga yaitu ada pendengar. Pendengar bunyi adalah hewan atau manusia. Nah, telinga kita berfungsi untuk mendengarkan bunyi atau suara yang ada di sekitar kita. Baik anak soleh dan soleha, dicukupkan pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Tugasnya adalah catat informasi-informasi penting yang tadi Ibu sampaikan. Dan yang kedua, silahkan kerjakan tugas yang ada di halaman 10-13. Selamat mengerjakan. Tetap jaga prokes dan kesehatan keluarga di rumah ya. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.